Shalom Jemaat GKI Sudirman, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Minggu tanggal 5 September 2021. Saya percaya saudara semua saat ini dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Amin. Bersyukur kita ada di minggu pertama di bulan September, dan karena ini adalah awal bulan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur untuk kita makan dan minum bersama-sama. Saya mengajak saudara semua untuk menyiapkan hati, pikiran, serta fokus saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita rayakan bersama-sama anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kita melalui nyanyian syukur dan pujian yang terbaik. Haleluya! Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan yes. Mari ke suaramu, sama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tiada Allah yang sepertimu. Kau dahsyat, kau hebat Tuhan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sambil bertepuk tangan, musik memuji Tuhan. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan. Haleluya.
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, lebih dari apapun Yesus. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang hebat. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang ajaib dan hebat. Kami satukan hati kami, menyatukan iman kami, sepakat berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan kehidupan, baik dalam usaha, pekerjaan, sakit penyakit, berbeban berat. Kami percaya bahwa pemulihan sudah terjadi atas kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk 1 tahun umur yang Engkau tambahkan untuk Ibu Diaken Rosalina. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hidup yang baru yang sudah diterima lewat baptisan kudus. Atas saudari kami Indah, Tami dan Mama Uni, kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu yang telah menguatkan dan memberikan kesembuhan kepada Papa Joni Hutagalung, orang tua dari Ibu Astrid. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang sudah diterima, dan kami mengucap syukur atasnya. Kami mau mempersiapkan tubuh roh jiwa kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
Dan sekali lagi kami mau menyembah-Mu. Kami bersyukur kami memiliki-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini dengan sungguh. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, amin. Shalom, jemaat GKS yang Tuhan kasihi dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus, saudara, dan firman Tuhan di dalam kita, sehingga kita tetap kuat melewati kehidupan di tengah pandemi ini. Nah, hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus, saudara. Itu sebabnya persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Khotbah saya hari ini adalah memilih yang Tuhan pilih. Jadi saya akan berbicara tentang seputar topik memilih, saudara-saudara. Karena kita tahu manusia diberikan kehendak bebas. Ada free will, saudaraku, dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Jadi mengenai memilih ini, kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Memang ada hal-hal tertentu di mana kita nggak bisa memilih. Misalkan saudara-saudara, kita nggak bisa milih kapan dan di mana kita lahir. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa milih jenis kelamin kita apa. Tapi selain beberapa hal itu, untuk yang lain, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, saudara-saudara. Jadi misalkan setiap hari kita memilih, ya saudara, jam berapa kita bangun tidur. Hari ini kita baca Alkitab berapa pasal. Nanti siang kita jadi meeting atau tidak, ya, dan seterusnya. Setiap hari kita melakukan pilihan. Nah, terkadang pilihan yang kita buat ini, perhatikan, ini sangat-sangat penting. Karena mempengaruhi masa depan kehidupan kita. Mari kita akan lihat ayat pertama kita. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini.
dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi jelas sekali saudaraku, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa setiap pilihan itu ada akibat atau ada konsekuensinya, saudara. Apakah itu mendatangkan berkat atau kutuk, kebaikan atau keburukan, ya, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan atau malah lebih jauh, membuat kita semakin berkobar-kobar melayani Tuhan atau semakin padam. Jadi ada konsekuensinya. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul. Sungguh harus hati-hati betul di dalam menentukan pilihan. Saudara dan saya jangan gegabah mengambil keputusan, apalagi di tengah pandemi, di masa-masa sulit seperti ini, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab ada contoh, ya, kejadian di mana seorang membuat pilihan yang keliru atau pilihan yang salah. Dan dia harus menanggung akibatnya yang fatal, saudara-saudara. Nah, orang itu bernama Lot. Kita mau belajar tentang Lot pada hari ini, saudara-saudara. Biarlah ada hal-hal dari Tuhan yang kita bisa pelajari mengenai kehidupan Lot. Karena Alkitab diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi contoh, ya, buat kita belajar, saudara-saudara. 2 Petrus 2 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Perhatikan, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Lot itu orang benar, saudara. Jadi Lot itu siapa? Adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat kisahnya. Kejadian 13 ayat 8-13. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dengan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, Lot itu siapa? Dia adalah keponakan Abraham. Ya, Abraham yang bawa Lot keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Disuruh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Jadi waktu Tuhan suruh Abraham, dia juga ajak Lot untuk ikut keluar, saudara-saudara. Nah, Abraham dan Lot adalah pengusaha ternak. Jadi mereka ini bisnismen, saudara. Pengusaha ternak. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Nah, ternak mereka itu makin hari makin bertambah banyak. Menyebabkan tanah tempat mereka mengusahakan ternak sudah nggak cukup lagi. Nah, itu menyebabkan sering terjadi perkelahian, ya, percekcokan antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Nah, keadaan ini yang menyebabkan Abraham pada akhirnya menawarkan agar mereka berpisah saja dan memilih tempat masing-masing. Nah, sebenarnya Abraham itu lebih tua dari Lot karena dia pamannya. Dan Abrahamlah yang mendapat panggilan dari Tuhan, ya. Dan sebenarnya ia yang seharusnya berhak tentunya atas tanah warisan dari Tuhan ini. Tetapi Abraham di sini luar biasa. Kita mesti belajar dari Abraham
punya sikap mengalah, saudara. Dia mempersilahkan Lot memilih lebih dulu. Mari kita belajar tentang sikap Abraham ini, karena ini sikap di mana kalau kita memiliki sikap ini, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Ya, Abraham punya sikap mengalah. Mengalah itu karakternya Tuhan, saudara. Jadi memiliki sikap mengalah itu tanda orang Kristen dewasa. Tanda orang Kristen yang kuat rohaninya, karena dia punya sikap yang mengalah. Mengalah itu adalah memiliki sikap yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mengalah adalah memiliki sikap yang tidak mempertahankan haknya. Mengalah itu memiliki sikap hati meskipun hak kita direbut orang, dirampas orang. Kita nggak benci orang itu dan kita juga nggak balas orang itu. Itulah sikap mengalah yang Alkitab ajarkan. Tahukah saudaraku, mengalah ini kunci untuk menerima berkat warisan dari Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Abraham. Di mana buktinya? Mari kita lihat ya. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri. Ini berkat yang luar biasa, luas, luar biasa besar, luar biasa banyak, saudaraku. Dikatakan sebab seluruh negeri, kata Tuhan kepada Abraham, yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi ayat yang kita baca ini barusan, saudara, itu peristiwa terjadi setelah Abraham berpisah dari Lot. Jadi setelah Abraham mengalah, saudara-saudara. Ini warisan yang sangat besar yang akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tetapi warisan ini tidak ditunjukkan oleh oleh Tuhan kepada Abraham sebelum ia bersikap mengalah. Jadi penting sekali kita punya sikap mengalah sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Begitu juga cara Tuhan dalam berurusan dengan kita. Sama, saudara. Hanya kalau kita memiliki sikap mengalah, ya kita tidak egois, ya kita sudah bisa menaklukkan ego kita, saudara. Maka kita akan menerima berkat warisan yang luar biasa dari Tuhan juga. Nah, sekarang kita kembali kepada Lot, ya, karena kita sedang belajar tentang Lot hari ini. Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya. Dikatakan dalam Alkitab seperti taman Tuhan. Nah, taman Tuhan di sini apa? Ini menunjuk kepada Taman Eden, saudaraku. Taman yang sangat subur, taman yang sangat indah tentunya. Namun di lembah Yordan ini ada kota Sodom dan Gomora yang penduduknya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kita mau belajar sesuatu pada hari ini. Apa saja dosa orang Sodom? Ya, kita sering dengar kota Sodom. Apa saja sih dosa orang Sodom? Tentu banyak. Tetapi satu dosa yang sangat menonjol yang kita mau baca di Alkitab. Ada di Alkitab. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita lihat dosa yang menonjol ini apa. Kita baca, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, perhatikan, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Supaya kami pakai mereka, saudara.
Jadi ada dua malaikat di sini yang merupakan dua orang laki-laki, ya, yang menginap di rumah Lot. Dan orang laki-laki dari Sodom, dikatakan di sini tidak terkecuali tua muda semua datang. Itu menghampiri Lot dan meminta Lot agar mereka dapat memakai saudaraku, kedua laki-laki itu. Apa maksud kalimat ini, memakai kedua laki-laki itu? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, kalimat supaya kami pakai mereka, itu ditulisnya so that we can have sex with them. Jadi berhubungan seks, saudara, laki-laki dengan laki-laki. Jadi ini yang namanya dosa homoseksual. Jadi mungkin saja ya, karena itu maka perbuatan berhubungan seks ya, sesama jenis disebutnya sodomi. Mungkin saja karena dari kota Sodom ini kita belajarnya. Dan yang lebih mengerikan lagi di sini adalah bahwa orang-orang Sodom itu mau melakukan dosa ini beramai-ramai, saudaraku. Dan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Demikianlah moralitas orang-orang Sodom yang saya katakan sudah sangat bejat, saudara. Nah, Lot dan keluarganya tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Yang sangat bejat ini, saudaraku. Nah, ini sebagai konsekuensi, akibat daripada pilihan yang mereka buat. Terutama yang Lot buat tentunya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau belajar akibat pilihan Lot itu apa? Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Yang pertama, ia mengalami kemunduran rohani. Wah, ini parah, saudaraku. Rohaninya bukannya menjadi maju, rohaninya menjadi mundur. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 8, demikian. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi demi melindungi kedua malaikat, saudara, yang nginep di rumahnya, maka Lot menawarkan, saudaraku, kedua anak perempuannya untuk diperkosa oleh orang-orang Sodom. Ini menunjukkan kerohanian Lot ini sudah mundur banget, saudaraku. Bahkan saya boleh katakan ini sudah hancur rohaninya. Ya, tidak habis pikir tentu, tidak masuk akal rasanya. Seorang benar loh, Lot itu seorang benar, seorang yang beriman kepada Tuhan, saudara. Itu punya niat menyerahkan kedua anak perempuannya untuk diperkosa oleh orang-orang Sodom. Mengerikan, saudara. Yang kedua, dia kehilangan harta dan keluarganya. Itu yang kedua. Resikonya, akibatnya, konsekuensinya yang terjadi. Firman Tuhan dalam Kejadian 19 mengatakan akhirnya kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, ya, oleh hujan belerang dan api. Lot selamat memang, tapi hartanya semua habis. Selain hartanya habis, istrinya mati, saudaraku, menjadi tiang garam. Dan kedua anak perempuannya jatuh dalam dosa amoral yang menjijikkan, ya saudara-saudara. Nah, seandainya Lot tidak tinggal di Sodom, ya, dia tidak mengambil keputusan, ya, tinggal di Sodom, tentu semua ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi semua ini terjadi akibat sebuah pilihan yang salah. Pilihan yang keliru. Nah, mari kita akan pelajari lebih lanjut pada hari ini. Mengapa Lot membuat pilihan yang salah? Nah, ini pertanyaan yang penting. Mengapa sampai Lot membuat pilihan yang salah? Sehingga akibatnya begitu fatal, saudara-saudara. Nah, saya menjumpai ada 3 alasan yang kita bisa pelajari pada hari ini yang dilakukan oleh Lot. Yang pertama adalah Lot tidak melibatkan Tuhan dalam memilih. Padahal dia adalah orang benar. Tetapi dia tidak melibatkan Tuhan dalam memilih. Bayangkan orang benar, orang beriman, tetapi nggak melibatkan Tuhan dalam melakukan pilihan yang penting dalam kehidupannya. Jelas ini salah, saudara. Jadi waktu itu, saudaraku, waktu dia dipersilakan oleh Abraham untuk memilih, maka kalau kita baca Alkitab, tidak ada kata dia berdoa. Jadi dia tidak berdoa lebih dulu untuk menanyakan kepada Tuhan dalam menentukan pilihan, saudara.
Oleh sebab itu ia sama sekali nggak sungkan ya ketika disuruh pilih oleh Abraham, seketika dia memilih tanpa dia bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Mari kita akan belajar ini karena ini sangat penting saudaraku, karena tiap hari saudara dan saya memilih. Dan sekali lagi terkadang kita harus melakukan pilihan yang sangat penting dalam hidup ini yang menentukan masa depan saudara, masa depan keluarga saudara. Jadi itu sebabnya belajar ini dengan baik supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang Lot buat, saudara-saudara. Efesus pasal 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus begitu tegas mengatakan, hei orang-orang Kristen, jangan kamu bodoh. Supaya kita nggak bodoh, maka kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sangat penting saudaraku mengerti, mengenal kehendak Tuhan itu seperti apa dalam diri kita. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus selalu bertanya dalam doa tentunya. Ya, apakah pilihan saya, keputusan yang saya ambil ini Tuhan, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nah, ada beberapa cara saya ingin bagi ya berkat firman Tuhan ini untuk menjadi bekal buat saudara dan saya juga. Ya, ada beberapa cara kita bisa mencari dan mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Itu semuanya ada di Alkitab. Kita bisa belajari hari ini. Yang pertama, saudaraku, melalui Alkitab atau firman Tuhan. Itu jelas yang pertama. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ya Alkitab kita. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang dikatakan kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan, tapi bertentangan dengan Alkitab. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi apa yang dicantumkan dalam Alkitab itu merupakan patokan. Perhatikan, patokannya di mana kehendak Tuhan itu Alkitab. Firman Tuhan itu adalah patokan. Oleh karena itu, maka disiplinkan kita. Kalau kita mau ngerti kehendak Tuhan, mau kenal kehendak Tuhan, disiplinkan kita. Untuk kita banyak mendengar firman, membaca firman, ya, merenungkan firman, mempelajari firman, dan seterusnya. Tetapi tidak hanya cukup firman Tuhan. Maka yang kedua, kita perlu juga suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mari kita baca. Mereka, di sini mereka ini Paulus dan Silas ya saudara. Melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka. Perhatikan ada kata Roh Kudus mencegah mereka. Untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi jelas sekali di sini saudaraku Paulus dan Silas itu mendengar suara Roh Kudus, saudara. Mereka berdua mendengar suara Roh Kudus yang mencegah mereka untuk melayani di Asia. Jadi Tuhan nggak suruh mereka ke Asia, tapi mereka disuruhnya ke Makedonia, yaitu di dataran Eropa. Jadi di sini contoh bahwa kita ini anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Roh Kudus, saudaraku. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita dapatkan ya kehendak Tuhannya langsung dari Alkitab. Tidak semuanya bisa, saudaraku. Misalkan ya, saudaraku, kita mendapatkan tawaran ya. Ada tawaran bisnis. Ada 2 tawaran bisnis, dua-duanya bagus. Dua-duanya menjanjikan dan kita cek di Alkitab ya. Di Alkitab dua-duanya tidak bertentangan dengan Alkitab, saudaraku. Nah, yang mana yang merupakan kehendak Tuhan yang harus saya pilih? Kan nggak semudah itu, saudaraku, kita tahu di Alkitab. Nah, dalam hal inilah kita membutuhkan suara Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, dengan seringnya kita berhubungan intim dengan Roh Kudus, saudara ya. Kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara.
maka akan membuat kita tentu semakin kenal ya suara Roh Kudus itu seperti apa. Nah, yang ketiga ini juga penting. Yang ketiga penting, saudara-saudara, yaitu nasihat orang berohani. Nasihat orang yang berohani. Amsal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi salah satu penyebab kegagalan Lot adalah karena ia tidak mau meminta nasihat Abraham. Padahal Abraham itu orang yang berohani, saudaraku, yang dekat dengan Tuhan. Sayang sekali Lot tidak mau meminta pendapat, meminta nasihat dari pamannya ini. Seandainya saja Lot minta nasihat Abraham, saudaraku, seandainya. Tentu Abraham ya tidak akan menganjurkan ya Lot memilih Sodom dan Gomora. Sebab Abraham tahu betul keadaan kota itu, ya, penduduknya hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan pentingnya memang meminta nasihat kepada orang yang lebih rohani, kepada mentor kita, kepada bapak rohani kita. Penting, saudaraku, apalagi di tengah pandemi ini, kalau saudara bingung, jangan sendirian mengambil keputusan. Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Kenapa? Karena dengan rendah hati. Memang untuk meminta nasihat, ya, petunjuk, pendapat itu butuh kerendahan hati. Dan dengan rendah hati ia menerima nasihat-nasihat dari Rasul Paulus. Sehingga hidupnya diberkati, pelayanannya berhasil, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, adalah konfirmasi dari suami atau istri. Itu yang keempat, saudara. Matius 19 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan ayat ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa suami istri itu, saudaraku, bukan lagi dua. Suami istri itu sudah jadi satu. Satu ini bukan hanya sekedar pengertian jasmani menjadi satu secara fisik, tetapi dalam segala hal, saudaraku, ya, tentu termasuk di dalamnya, perhatikan, dalam hal berdoa. Dalam hal saudara dengan istri, saudara dengan suami berdoa untuk memutuskan atau memilih sesuatu dalam kehidupan keluarga saudara. Ya, Tuhan akan pakai pasangan kita, ya. Tuhan akan pakai suami kita, pakai istri kita untuk memberikan konfirmasi atau penegasan, saudaraku, terhadap keputusan, perhatikan, atau pilihan yang akan kita buat. Nah, lebih lagi kalau kita misalkan sudah punya anak, dan terutama anak-anak itu sudah beranjak dewasa, ya. Sudah bisa diajak ya tukar pikiran, diajak untuk berkomunikasi karena sudah beranjak dewasa. Mereka pun perlu diajak, saudara, untuk berdoa bersama-sama dalam mesbah keluarga. Penting itu supaya Tuhan juga bisa pakai, saudaraku, anak-anak kita yang sudah dewasa ini untuk memberikan konfirmasi juga, memberikan penegasan akan keputusan yang kita mau ambil, saudaraku. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah nubuat. Yang kelima adalah nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu pesan Tuhan, saudaraku, yang disampaikan tentu dalam pimpinan Roh Kudus, ya, oleh seorang nabi Tuhan, atau mungkin juga oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kenabian, ya. Dan itu juga sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi ada 5, saudaraku, ya. Ini 5-5-nya semuanya penting. Yang pertama adalah firman Tuhan, Alkitab. Yang kedua adalah suara Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak dapat secara spesifik dalam Alkitab, nggak jelas. Kita perlu mendengar suara Roh Kudus, saudara. Yang ketiga, nasihat orang yang berohani. Itu juga sangat penting. Yang keempat adalah penegasan atau konfirmasi dari suami kita atau istri kita. Orang yang paling dekat dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Itu Tuhan pakai untuk memberikan konfirmasi. Dan yang kelima adalah
yang juga tidak kalah penting adalah suara nubuatan dari hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kenabian. Saudara, sekarang kita lihat sebuah ayat yang penting. Saya ajak kita melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara baik-baik. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau ia meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tentu semua kita kepengen doa-doa kita dikabulkan. Ini adalah firman tentang doa yang dikabulkan, saudara. Dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di dalam bahasa Inggris King James ditulis begini. If we ask anything, ada kata anything, saudaraku. Artinya apapun, ya, meminta kepada Tuhan apapun. According to His will, He hear us. Dia mendengarkan kita. Ayat ini mengatakan bahwa jadi apapun permintaan kita pasti dikabulkan asal menurut kehendak Tuhan. Berarti penting sekali ya saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan ini melatih diri untuk mengenal kehendak Tuhan seperti apa dalam hidup kita, ya. Ini jaminan yang Tuhan berikan, saudaraku. Ayat ini powerful, luar biasa jaminan ini. Jadi dengan kata lain syarat yang harus dipenuhi untuk doa kita dijawab sebenarnya cuma satu. Cuma satu, yaitu harus meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja, saudaraku. Maka pertanyaan yang penting di sini adalah apakah kehendak Tuhan buat kita? Jadi kalau kita lagi mau mengambil keputusan memilih, tentu kita perlu bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan? Buat saya Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendaknya Tuhan itu? Nah, berkaitan dengan doa yang dijawab Tuhan, saya mau cerita ada kesaksian ini luar biasa dari seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dia bukan hanya tokoh iman, tapi benar-benar dia tokoh doa, saudaraku. Dia bernama Josh Muller. Nah, Muller ini, saudaraku, adalah seorang hamba Tuhan ya, yang hidup di Inggris. Itu di tahun 1800-an. Dan memang selama hidupnya Tuhan pakai dia luar biasa. Dia melayani ratusan ribu anak-anak yatim piatu. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang punya hubungan begitu dekat dengan Tuhan. Membaca Alkitab, saudaraku, sudah ratusan kali. Nah, yang menarik begini, saudaraku. Ini yang menarik. Dia menulis ya, di akhir hayatnya, bahwa hampir 100% dari semua doa yang pernah dipanjatkannya kepada Tuhan terjawab. Haleluya. Jadi Muller ini ada seorang yang sangat teliti, saudara. Dia membuat catatan doa. Jadi dia mencatat setiap hal yang dia minta kepada Tuhan, ya, yang dia doakan kepada Tuhan. Tanggal mulai didoakan kapan dia catat. Dan tanggal Tuhan jawab dia catat. Jadi dia teliti mencatat, dia mengenal Tuhan itu hampir 70 tahun. Dan dia berkata dalam kesaksiannya, ini dia sendiri, dalam jangka waktu lebih dari 50 ya dia melayani Tuhan itu lebih dari 50.000, bayangkan. Lebih dari 50.000 doa-doanya itu dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Berarti dengan kata lain saya bisa menyimpulkan doa-doanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana Muller ya tahu apa itu kehendak Tuhan? Tentu menarik ya, saya dan saudaraku belajar dari seseorang yang punya pengalaman. Bagaimana dengan hubungannya yang begitu intim dengan Tuhan ya. Bayangkan lebih dari 50.000 doa-doanya dijawab Tuhan. Berarti dia punya pengalaman, saudaraku, untuk mengenal kehendak Tuhan. Nah, saya lanjutkan, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan, dia bernama Dr. ya, Henry Blackaby. Dia pernah menulis buku yang jadi bestseller. Buku itu judulnya adalah Experiencing God atau Mengalami Tuhan, ya. Nah, dalam buku ini ya yang menjadi bestseller ini dia ada cerita tentang Josh Muller. Dia mengutip ya
dari Josh Muller tentang satu pengajaran doa, yaitu tentang 6 steps to knowing God's will. Ya, jadi 6 langkah untuk mengenal kehendak Tuhan. Di mana Muller sendiri yang menjelaskan cara ya dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya kira ini penting ya, kita dapat pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Nah, ada 6 langkah dan saya mencoba membacakan langkah-langkah yang dia ajarkan ya. Saya mau belajar dan saya harap kita semua bisa belajar dari hal ini. Yang pertama, saudara, langkah awal adalah memastikan hati saya dalam kondisi di mana saya sama sekali tidak mempunyai kemauan sendiri dalam hubungan dengan hal yang didoakan. 90% dari masalah banyak orang bermula di sini. Dan 90% dari kesulitan sudah teratasi saat hati kita siap untuk melakukan apa yang akan menjadi kehendaknya. Yang kedua, saudaraku, setelah melakukan ini, saya tidak membiarkan perasaan atau kesan sederhana yang memutuskan. Jika demikian, kemungkinan besar saya akan disesatkan. Dan kemudian Josh Muller menyampaikan yang ketiga. Saya mencari kehendak Roh Kudus melalui atau dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan itu harus dikombinasikan. Jika saya hanya mengandalkan Roh Kudus tanpa firman Tuhan, saya membuka diri kepada hayalan. Jika Roh Kudus memimpin saya, maka ia akan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan dan tidak pernah akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian dia lanjutkan yang keempat. Selanjutnya, saya memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan di sekeliling yang telah Tuhan atur. Hal ini seringkali memperjelas kehendaknya seiring dengan firman Tuhan dan rohnya. Yang kelima, saya terus berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan kehendakannya dengan tepat. Terus doa terus, saudaraku. Dan yang keenam, yang terakhir, dengan demikian, nomor 1, melalui doa kepada Tuhan. 2, mempelajari firman Tuhan. Dan 3, perenungan. Saya tiba pada satu keputusan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan terbaik saya. Dan jika setelah itu saya merasa damai, dan damai itu terus ada setelah 2 atau 3 kali saya berdoa kepada Tuhan, saya akan melanjutkannya. 6 langkah bagaimana mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, kemudian Josh Muller juga berkata, ini tambahan dari dia, saudaraku, ada hal-hal yang dapat membuat ia salah. Jadi ada beberapa hal dari pengalaman dia yang dapat membuat ia salah dalam mengenal kehendak Tuhan. Yaitu apa? Pada saat pertama, hatinya kurang jujur. Itu yang pertama. Barangkali dia sudah menetapkan keinginan pribadinya dulu, berarti itu bisa salah dia. Yang kedua, kurangnya ketulusan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tidak sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Dan yang keempat, lebih memilih nasihat manusia daripada pernyataan Alkitab. Mungkin tanya sana, tanya sini, orang-orang yang kurang berohani, itu berbahaya, saudaraku. Ya, jadi yang paling penting adalah pernyataan Alkitab. Nah, perhatikan begini, saudaraku, saya mendapatkan sesuatu di sini. Jadi seringkali seperti yang dikatakan Josh Muller tadi, hal yang membuat kita tidak dapat mengenal kehendak Tuhan, itu karena kita sudah dibutakan atau sudah dikuasai oleh kehendak sendiri. Nah, itu yang membuat kita tidak akan pernah mengenal kehendak Tuhan. Karena kita sudah bawa kemauan kita, ya, kehendak kita sendiri. Istilahnya kita sudah menyodorkan kepada Tuhan, saudaraku, bukannya kertas kosong untuk ditulis oleh Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan buat kita? Tetapi kita sudah menulis, saudaraku. Kita yang sudah menulis rencana kita di kertas, lalu kita sodorkan kepada Tuhan, maksa Tuhan untuk Tuhan tanda tangan, menyetujuinya. Berarti itu kan bukan kehendak Tuhan yang kita jalankan, tetapi kehendak diri kita sendiri yang kita bawa kepada Tuhan.
Jadi selagi kita masih berpegang kepada kehendak sendiri, saudaraku, selama itulah kita tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan dalam diri kita seperti apa. Kehendak Tuhan hanya diketahui oleh orang yang hidupnya sepenuhnya berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada diri sendiri. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua, Lot memilih atas dasar pertimbangan jasmani. Itu yang kedua. Jadi di sini dikatakan Lot langsung memilih lembah Yordan. Ketika ia melihat bahwa seluruh lembah Yordan itu ternyata banyak airnya. Ingat, dia pengusaha. Sebagai pengusaha ia berpikir bahwa pilihannya ini pasti baik untuk berusaha dan mendapatkan banyak keuntungan, saudara. Jadi dasar keputusannya adalah semata-mata kekayaan materi, bukan kehendak Tuhan. Kecintaannya pada uang atau harta inilah yang membuat ia tidak sungkan. Sama sekali nggak sungkan ketika disuruh memilih lebih dulu oleh pamannya. Jadi meskipun ia sebenarnya mengetahui, saudaraku, bahwa kota Sodom dan Gomora ini terletak di lembah Yordan yang dikenal dengan kebejatan moral penduduknya, ia sama sekali nggak peduli. Sebab bagi dia yang penting bukan itu. Bagi dia yang penting adalah tempat ini akan menghasilkan keuntungan dan kekayaan buat dia, saudara. Perhatikan ya, perhatikan begini. Ada seorang ya, dia pakar ya dalam bidang ilmu psikologi. Dia bernama saudaraku Paul Pierce. Dia seorang PhD. Dia melakukan penelitian ya kepada 100 orang yang sangat sukses dari berbagai industri. Nah, selama 10 tahun penelitiannya ia menemukan ya bahwa 89,9% dari orang sukses tersebut teridentifikasi ya, dikatakan oleh dia mengalami yang namanya toxic success atau kesuksesan yang beracun. Nah, dalam bukunya yang berjudul Toxic Success ini, kesuksesan yang beracun ini, Paul mendefinisikan beberapa hal, saudaraku, tentang orang yang telah keracunan akan sukses. Dan salah satunya adalah dia berkata begini, selalu merasa tidak pernah puas dengan uang atau harta miliknya. Satu-satunya ukuran dari keberhasilan hidup adalah setara dengan jumlah banyak uang atau harta yang dikumpulkan. Semakin banyak uang atau harta yang dikumpulkan, semakin sukses hidupnya. Jadi kelihatannya kalau saya perhatikan Lot ini juga termasuk orang yang mengalami kesuksesan yang beracun, saudara. Ya, tentu Tuhan ingin kita sukses. Tuhan ingin memberkati hidup kita di dunia ini. Perhatikan itu. Namun Tuhan juga menginginkan agar kita jangan sampai terjerat dalam cinta akan uang atau cinta akan harta. Karena saat kita telah mencintai uang atau harta, saudara, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah merasa puas. Nggak akan pernah merasa puas. Berapa banyak pun uang atau harta yang kita miliki. Sudah ada ayatnya itu. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, kata firman Tuhan. Nah, cinta akan uang ini juga akan menyeret kita untuk jatuh dalam berbagai masalah. Mendatangkan duka cita dan kehancuran, saudaraku. Baik jasmani maupun rohani kita. Ya, itu kita bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, saudaraku. Jadi hati-hati ya dengan cinta akan uang, itu justru menyeret kita ya kepada berbagai masalah yang mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Keluarga yang dulunya harmonis akhirnya jadi berantakan. Kenapa? Karena sang ayah dipenjara akibat korupsi. Banyak anak-anak remaja akhirnya terlibat pergaulan bebas dan narkoba. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu sibuk untuk mencari uang, ya, cinta akan uang, sehingga nggak punya waktu bersama dalam keluarga. Perhatikan kata-kata Billy Graham ini bijaksana sekali. Dikatakan oleh Billy Graham, tidak ada yang salah dengan orang yang memiliki kekayaan. Kesalahan datang saat kekayaan memiliki orang itu, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudaraku ya, pelajaran tentang hal ini supaya kita
Jangan sampai jatuh dalam cinta akan uang. Mari kita akan lihat Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini berkata jelas. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia ada dua. Yang pertama untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah menjadi pengelola hasil ciptaannya. Jadi Tuhan itu pemilik. Perhatikan baik-baik, Tuhan itu pemilik. Kita cuma pengelola miliknya, saudara-saudara. Jadi perhatikan hidup kita nih, saudaraku. Kita hidup nih di dunia. Ya, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, dan juga termasuk properti kita, rumah kita, ya, harta kita, uang kita, itu semuanya milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Jadi dia pemiliknya, kita pengelolanya saja. Jadi salah besar kalau masih ada orang-orang Kristen, saudaraku, yang memposisikan dirinya sebagai pemilik. Salah besar, tidak alkitabiah. Semua milik Tuhan ini harus kita kelola. Jadi kita pengelola, kita kelola dengan setia, dengan jujur, dengan baik untuk kemuliaan Tuhan sebagai pemiliknya. Dan itu dimulai dari diri kita, menghidupi diri kita, keluarga kita dengan baik dan bertanggung jawab. Lalu kita juga tolong sesama yang membutuhkan. Karena bukan uang kita, tolong sesama kita yang membutuhkan. Membantu pekerjaan Tuhan. Baik di dalam gereja maupun pelayanan-pelayanan misi yang lain. Saudaraku, saya pernah cerita ya, dalam ibadah-ibadah yang lalu, begitu banyak ya pengusaha yang diberkati Tuhan ya. Karena mereka mengelola bisnis mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sebut saja ada William Colgate, ada Henry Crowell, ada John Rockefeller, ada James Kraft, dan yang lain ya. Saudara bisa ikuti kembali ibadah-ibadah online yang lalu. Saya banyak cerita tentang pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa karena mereka sukses menjadi pengelolanya Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya pengusaha tentu. Hamba Tuhan juga harus menjadi pengelolanya Tuhan, saudaraku. Nah, saya mau cerita hari ini bukan pengusaha, tapi seorang hamba Tuhan. Dia bernama Bill Bright, saudara. Nah, Bill Bright ini seorang hamba Tuhan. Dia yang mendirikan Campus Crusade for Christ yang melayani penginjilan ya di kampus-kampus ya, di universitas di seluruh dunia. Nah, Campus Crusade ini didirikan pada tahun 1951. Dan sekarang ini pusatnya ada di Orlando, di Florida, Amerika Serikat. Itu berkembang luar biasa. Data tahun lalu yang saya terima, yang saya dapatkan adalah sudah berkembang aktif di 190 negara di dunia. Lembaga inilah yang membuat film Yesus, saudara. Yang menyebarkannya, menerjemahkannya ke dalam ratusan bahasa. Wah, banyak bahasa. Termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1996, saudara, Bill Bright dengan istrinya, itu mereka mendapat penghargaan yang namanya Templeton Prize for Progress in Religion. Satu penghargaan ini yang sangat bergengsi. Yang nilai uangnya dari penghargaan ini setara dengan penghargaan Nobel. Jadi selain Bill Bright, saudaraku, Mother Teresa, Billy Graham juga pernah mendapatkan penghargaan ini. Nah, tapi mereka nggak gunakan hadiah dari penghargaan ini untuk kesenangan pribadi. Mereka semua uang ini ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Bill Bright menulis puluhan buku. Tapi dia memberikan seluruh royaltinya untuk pekerjaan Tuhan. Selama hidupnya ia memberikan jutaan dolar dari pendapatan pribadinya supaya dunia dapat dijangkau bagi Kristus. Haleluya. Ketiga, terakhir. Lot tidak memprioritaskan keluarga. Ini kesalahan Lot yang ketiga. Lot tidak memprioritaskan keluarga. Ya, perhatikan kota Sodom dan Gomora terkenal itu karena kebejatan moral penduduknya. Bejat banget. Lot sebenarnya mengetahui hal ini, tentunya nggak baik bagi keluarganya. Apalagi dia punya anak-anak perempuan, saudara. Tapi dia tidak mempedulikannya.
Sebab ia menilai bahwa Sodom dan Gomora itu menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Jadi Lot ini benar-benar egois, saudaraku. Mikirin hanya diri sendiri saja. Lot sangat mencintai uang atau harta sehingga rela mengorbankan keluarganya. Jadi di Sodom ia memperoleh harta kekayaan diinginkan. Tapi itu pun sementara. Ya, akhirnya hartanya pun habis. Dengan kekayaan ini mungkin dia bisa memberikan gaya hidup mewah, gaya hidup nyaman bagi keluarganya. Tapi soal kerohanian semakin lama semakin mundur, bahkan hancur. Dan kerohanian yang hancur ini berdampak, ya tentu berdampak kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Kerohanian Lot yang hancur ini berdampak kepada istrinya, saudara. Maka dicatat dalam Alkitab istrinya menjadi sangat duniawi dan juga mencintai harta. Ia mengabaikan larangan malaikat yang akibatnya dia mati menjadi tiang garam. Kerohanian Lot ini juga yang hancur juga berdampak kepada anak-anaknya. Dalam Kejadian 19 dicatat bahwa anak-anak perempuannya ini menjebak Lot, saudaraku, untuk berhubungan seks dengan dia, saudaraku. Jadi anak berhubungan seks dengan ayah demi mendapatkan keturunan. Jadi dari hubungan yang amoral inilah berasal Bani Moab dan Bani Amon kalau kita baca di Alkitab. Jadi Lot menghancurkan keluarganya sendiri akibat pilihannya yang salah. Jadi perhatikan sebagai orang percaya, saudara dan saya kan orang percaya, kita beriman kepada Tuhan. Setiap kali kita akan mengambil sebuah pilihan, memutuskan sebuah pilihan, bertanyalah, nah ini, bertanyalah. Apakah pilihan ini berdampak positif bagi keluarga saya? Berdampak positif bagi keluarga saya? Apakah keluarga saya menjadi lebih harmonis? Apakah saya dan keluarga saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Apakah saya dan keluarga saya akan melayani Tuhan bersama-sama? Seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tanya ini sebelum kita mengambil pilihan atau keputusan. Dan terakhir, saya minta saudara melihat saya mau berdoa untuk saudara semua. Jadi terakhir saya mau katakan begini, barangkali ketika saudara mendengarkan khotbah saya ini, saudara berkata, Pak Gunadi, khotbah ini untuk saya. Saya pernah mengambil keputusan, saya pernah memutuskan sebuah pilihan, dan saya tahu itu pilihan yang salah, pilihan yang keliru, pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya menuai apa yang saya tabur sekarang. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa kita punya Tuhan yang baik. Saudara dan saya punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tahukah saudaraku, di hatinya itu ada belas kasihan. Ada kasih karunia yang dia mau berikan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya sanggup. Dia adalah Tuhan yang mau memulihkan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada dosa, kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Alkitab mencatat Daud pernah, saudaraku, pernah dia mengambil keputusan salah waktu di Siklak. Sehingga habis semuanya. Bukan hanya harta, tapi keluarganya ditawan musuh. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia tahu sumber pertolongan hanya ada dalam Tuhan. Itu sebabnya kemudian Tuhan pulihkan dia. Demikian juga Petrus pernah salah memilih sampai dia menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan dia. Memakai dia luar biasa pada hari Pentakosta. Paulus juga pernah salah memilih. Dan Tuhan pulihkan dia, dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita pernah salah memilih, mari datang kepada Tuhan. Saya hari ini mau mendoakan saudara-saudara semua. Sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita. Datang kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami semua datang kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu masalah memilih sangat penting dalam hidup kami.
Dan kami tahu juga Engkau tidak mau kami salah memilih. Engkau ingin kami memilih kehendak-Mu. Oleh karena itu hari ini curahkan hikmat-Mu Tuhan. Kami belajar dalam firman-Mu, kalau kami minta hikmat Tuhan pasti berikan. Curahkan hikmat-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Supaya kami dengan hikmat Tuhan kami dapat memilih, dapat memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apabila ada di antara kami yang pernah salah mengambil keputusan atau memilih sesuatu yang salah, hari ini Tuhan jamah. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan datang, Tuhan melawat, dan Tuhan memulihkan. Ada waktu di mana Tuhan memulihkan. Selalu ada kesempatan kedua di dalam Tuhan. Tidak pernah ada yang terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan ya diri kita semua di rumah menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, saya percaya saat ini kita semua sedang berada di hadirat Tuhan. Apakah semua kita sudah siap untuk menerima perjamuan kudus? Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari Jemaat GKI Sudirman, saya mengajak semua kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ini gerejamu Tuhan. Kami anak-anakmu Tuhan, yang Kau kumpulkan di GKI Sudirman. Dari Ibu Gembala Seliana Sorongan dan Pak Yan, Bapak Wakil Gembala, Bapak Yoldi Tuyu, dan semua diaken dan semua jemaat, kami mengangkat tangan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang cakap dalam mengambil keputusan, memilih yang benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi rema, dan hari ini kami sudah terima perjamuan kudus, ada kuasa di dalamnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban berat, terutama barangkali masalah-masalah ekonomi di tengah pandemi ini, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Bahkan kita juga sudah diperkenankan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus secara bersama-sama meskipun lewat online. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, akan bertumbuh dalam kehidupan kita dan akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan mari kita semua buka hati kita mau angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.